Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 3 dengan tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Yang pertama, kita akan membahas Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah memiliki nama Al-Ahad atau Maha Esa. Esa artinya satu. Diingat ya, Esa artinya satu. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Karena di dunia ini hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu berbeda makhluk. Makhluk artinya ciptaan Allah. Siapa ciptaan Allah? Seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah Maha Esa dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus Somad. Artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Artinya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Adapun contoh perilaku meyakini Allah Maha Esa ini, yaitu yang pertama, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Misalnya kita menghambakan diri kepada pohon, kita menghambakan diri kepada matahari, ataupun kita menghambakan diri kepada batu, patung, itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Misalnya, kita menyekutukan Allah itu dengan patung, atau kita menyekutukan Allah itu dengan pohon. Itu tidak boleh ya anak-anak, karena menyekutukan Allah itu termasuk dosa yang sangat besar. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Misalnya, aku ini pasti akan menjadi orang kaya. Menurut ramalan,
aku akan mendapatkan uang hari ini, atau menurut ramalan aku akan menjadi orang yang besar. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Kita harus yakin bahwa nasib kita ataupun takdir yang telah Allah tentukan kepada kita itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbanyak zikir ini yaitu sama saja dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Yang kedua, Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Allah memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Diingat ya, arti Al-Wahhab adalah Allah Maha Pemberi. Allah senantiasa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya tanpa mengharap imbalan atau balasan. Allah memberikan tanah, air, udara, matahari, kesehatan, kecukupan rezeki, dan nikmat yang lainnya. Semua nikmat Allah itu kita terima secara gratis, tanpa imbalan atau balasan. Allah Maha Pemberi ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari penjelasan surah ini sudah jelas bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak dan kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan tersebut kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apabila kita diberi Allah nikmat tersebut, maka kita harus mengucapkan Alhamdulillah dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh perilaku yang dapat kita teladani dari Allah Maha Pemberi ini yaitu, yang pertama, selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak arti dari ikhlas? Ikhlas artinya niat memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan atau balasan. Yang keempat, tidak berpikir negatif jika Allah belum mengabulkan doa ataupun permintaan kita ya. Yang kelima, bersikap qanaah atau menerima dengan ikhlas atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur ya anak-anak. Dan yang keenam, selalu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk hal kebaikan. Misalnya, kita diberikan nikmat sehat. Jadi, dari nikmat sehat itu harus kita lakukan hal-hal yang baik. Misalnya, kita melakukan hal yang baik itu contohnya melaksanakan sholat, ya, mengaji, belajar dengan tekun. Jadi jangan tunggu sakit baru kita melaksanakan sholat ataupun mengaji ya anak-anak. Jadi pada saat kita diberi nikmat sehat harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan hal-hal kebaikan. Nah anak-anak, sekian sudah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.